Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Dengar dung. Loh, HP anyar, Pak? Masuk. Nama Sultan Syahrir sempat trending di Twitter setelah namanya disebut oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dalam Rapimnas 2 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023 lalu. Dalam kesempatan itu, Erlangga menyinggung usia Sultan Syahrir saat menjadi Perdana Menteri Indonesia. Hal tersebut menyusul dengan keputusan partainya yang mendukung sosok muda Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Begitu kata Erlangga. Pernyataan Erlangga terkait Sultan Syahrir tersebut langsung mendapatkan banyak respon beragam di media sosial. Tidak ada yang salah dengan pernyataan Pak Ketum Golkar Erlangga Hartarto yang bilang bahwa Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri di usia muda saat membandingkannya dengan usia Gibran yang juga sama-sama muda. Pernyataan Erlangga tersebut justru harus kita jadikan sebagai pemicu semangat anak-anak muda agar bisa bercokol di jabatan-jabatan penting pemerintah sedini mungkin. Ingat, Indonesia ini kan selama ini sering disamakan dengan negeri Konoha. Maka sudah selayaknya kita meniru Konoha yang memang doyan memilih pemimpin-pemimpin muda. Ingat, Naruto terpilih menjadi Hokage di usia 27 tahun. Tidak jauh beda dengan pendahulunya Tobirama Senju yang terpilih menjadi Hokage di usia 28 tahun dan Kakashi Hatake yang terpilih menjadi Hokage di usia 32 tahun. Bapaknya Naruto ya, Minato Namikaze, malah lebih dasar lagi. Ia terpilih menjadi Hokage di usia 21 tahun. Itu masih biasa. Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi malah terpilih sebagai Hokage di usia 17 tahun, Pak. Di jabatan level lain pun juga tak kalah dahsyat. Kakashi Hatake misalnya sudah bergabung menjadi pasukan Anbu di usia 13 tahun. Sementara Itachi Uchiha masuk Anbu di usia 11 tahun. Itu kalau di sini ibarat anak SD tapi sudah jadi pas pampres, Pak ya. Apa nggak dahsyat? Makanya kalau Gibran bisa terpilih menjadi wapres di usia muda, maka itu akan semakin menguatkan kesan semangat Konoha di Indonesia. Kalau semangat Konoha ini bisa terus dipertahankan, maka bukan tak mungkin di tahun 2029 jabatan Menteri Pariwisata kita dipegang oleh Bastian Kobe Junior dan Menteri Perdagangan dipegang oleh Rafathar. Bayangkan betapa indahnya masa depan dunia politik kita. Anak-anak muda umur 20 tahunan tidak lagi sibuk berjoget di depan truk sound system atau adu motor herek, tapi sibuk bikin PPT presentasi karena sudah pada jadi staf menteri. Anak-anak muda kita tidak lagi main slot di Warmindo dan kafe, tapi pindah main slot di gedung DPR karena sudah pada jadi anggota DPR lintas komisi, bro. Betapa indahnya masa depan generasi muda bangsa ini. Dung. Oke, untuk berita ketiga kita sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten. Siapa dia? Ya, inilah Mas Anton Jaran. Jadi Mas Anton Jaran ini adalah host di acara Langkah Kuda Mojok ya. Sengaja kita hadirkan karena Ega kebetulan lagi pilek ya, ada pilek dan dilalah pride kok ya, mati gara-gara disentri, Pak ya. Jadi kita sudah menghadirkan Mas Anton Jaran ini. Jadi berita ketiga kita akan bahas soal ini, Mas. Harry Maguire jadi man of the match dalam pertandingan Sheffield United ya. Akhirnya ya, Mas ya. Ya, melawan Sheffield United jadi man of the match. Menurut panjenengan gimana nih penampilan Harry Maguire yang selama ini dikritik terus, dielek-elek, diece-ece, sekarang jadi man of the match? Nampaknya Harry Maguire udah melakukan evaluasi, Mas. Evaluasi, jadi kan cocok. kan dicadangin. Oke, kayaknya harus mawas diri, akhirnya berlatih sendiri. Mungkin udah saatnya dia Cocok. bersinar. Ini yang namanya terbentur ini. Betul. Berarti ya. Cocok. Ini mereka membuktikan, bukan mereka. Harry Maguire itu membuktikan bahwa ya dia bukan pemain titipan Pemda Manchester karena dia bisa perform gitu ya. Betul. Bukan tidak mungkin Harry Mas Maguire ini sebentar lagi akan menjadi ya terus jadi starting line up di Manchester United ya. Dan temannya juga teman lama kan, Johnny Evans. Johnny Evans konco suwe, Pak, konco kental, Pak. Konco kental gandeng cawet, gandeng jembut ya istilahnya kan. Wis gandeng cawet, gandeng jembut ngono kuwi, Pak. Jadi emang udah klop. Kayaknya memang harus dipertahankan habis ini lawan Copenhagen. Chemistry-nya udah dapet. Sudah ya dapat kan? habis itu derby. Cocok. Ini kalau duetnya ini Harry Maguire ini sudah enggak perlu kode, Pak. Enggak perlu kode. Ngene langsung koneksinya tuh udah dapat karena udah lama puluhan Betul. tahun, Pak. Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun gitu.
Jadi memang cocok berarti Mas Harry Maguire jadi man of the match ya. Cocok sekali. Kalau menurut panjenengan di pertandingan berikutnya apakah Mas Harry Maguire ini masih tetap menjadi man of the match? Karena ini kebetulan musuhnya cuma Sheffield, Pak, ya. Sheffield. Ya Sheffield ini ya kalau di sini kayak Persita Magelang lah ya sama Persita PSM Magelang lah ya. Iya. Jadi nggak bagus banget tapi juga ya nggak jelek-jelek banget gitu. Lawan Copenhagen kayaknya masih man of the match. Masih man of the match, ya. Terus juga Varane kan lagi turun performanya, Varane, Lindelof Ya, juga kurang. Mungkin di lawan Copenhagen bisa, cuman lawan City ya kita tahu lah. Ya kalau City ya Nggak usah berharap banyak ya. bukan bakul arem-arem ya. Oke, berarti semoga di masa depan ya Mas Harry Maguire ini masih tetap menjadi man of the match dan untuk ya ibaratnya apa ya balas budi karena selama ini kita menghina habis-habisan ya. Iki anak bojone mesake lho Pak ya. Lagi diangkat derajat sama Gustavo. Ya, sekarang selama ini kan wah anaknya aku bayangke anaknya Pak nek sekolah. Wah, bapakmu goblok. Waduh, Wah, Pak, kita seru tenang, banget. Sekarang anaknya bisa bangga. Bapakku Bos Harry Ke sekolah Maguire. pakai baju MU. Cocok. Sudah berani nih Pak, ya kan? Oke, terima kasih Mas Anton Jaran. Itulah tadi obrolan saya bersama Mas Anton Jaran. Obrolan saya bersama Mas Anton Jaran ini sekaligus menjadi pengakhir episode Mojok Mentok hari ini. Sampai jumpa di episode ngantek bingung ya. Gara-gara Anton Jaran nih Pak. Omonganku kepengkal-pengkal. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Nah, ini cocoknya dari Turonggo Putra Pak Jaran. Ini Pride mati tenan lagi. Mati tenan. Kecuali kalau kita Jogja kan hari kalau ini Harry Maguire gitu. Ki mau ora tadi ngono. Ora barang ora dino. Aku deg-degan nih. Wong wis ra jabat.